mengandung banyak spoilers. Untuk kalian yang belum pernah nonton, demi konteks dan menghindari spoiler, silahkan tinggalkan video ini dan nonton filmnya terlebih dahulu. Tapi untuk kalian semua yang tidak peduli dengan spoilers atau sudah pernah nonton filmnya, please stay, sit back and relax, dan selamat menikmati videonya. Hai semuanya, hari ini sesuai dengan hasil polling yang telah kuadakan di Instagramku beberapa hari yang lalu, @murashila di Instagram, link di deskripsi by the way, aku akan bahas salah satu film horor favoritku, Midsommar. Aku merasa pasti kalian sudah pernah dengar tentang Midsommar lah ya, film psychological horror yang keluar kira-kira 2 tahun yang lalu. Psychological horror sendiri berarti film ini berfokus pada faktor-faktor emosional, psikologis, dan mental untuk membuat penontonnya merasa takut, terganggu, ataupun tidak nyaman. Aku personally lebih suka genre psychological horror ya daripada genre horror in general. Karena film-film psychological horror itu seringkali lebih sukses untuk membuatku takut dan merasa terganggu alias disturbed gitu ya. Aku soalnya biasa aja sih ngeliat jump scare sama gore. Malah kalau misalnya ada suara kenceng gitu aku malah latah. Sebenarnya kalau dipikir secara general, aku nggak ketakutan banget sih nonton film Midsommar. Film ini sebenarnya bukan film terseram yang pernah ada, tapi Midsommar masih merupakan film yang kusuka. And here's why. Satu hal yang sebenarnya merupakan kesalahpahaman masyarakat terhadap film ini adalah banyak orang yang menganggap kalau film ini sebenarnya film horor. Ya jelas dong, kayak adanya darah dan faktor-faktor gore lainnya. Tapi percayakah kalian kalau aku bilang Midsommar itu sebenarnya adalah film tentang pasangan yang mau putus? Aku nggak bercanda. Pembuatnya Midsommar sendiri, sutradara muda bernama Ari Aster, mengatakan demikian. Baginya, Midsommar bukan sebuah film horor, melainkan sebuah film dongeng mengerikan seputar perpisahan dua karakter utama dalam film. Tema ini digambarkan secara jelas dalam plot cerita Midsommar. Hubungan dua karakter utama kita, Dani dan Christian, terlihat semakin tidak harmonis dan jarak keduanya semakin terasa semakin berjalannya film ini. Si cowok kita, Christian, dari awal film memang sudah digambarkan untuk pengen berpisah dengan Dani. Cuman dia tuh nggak tahu cara ngomongnya gimana. Dan di film ini pun Christian tuh tertarik dengan salah satu perempuan di desa yang dikunjunginya itu, menandakan betapa besar sebenarnya keinginan Christian untuk berpisah dengan Dani. Dani, in the other hand, sangat tergantung dengan Christian. Malapetaka yang dialaminya di awal film membuatnya sangat terpuruk, dan ia sangat mengharapkan kehadiran Christian. Tapi di sisi lain, keterpurukan si Dani itulah yang membuat Christian menjauh, dan Dani mencari orang lain yang bisa ia sandari di saat sedihnya. Di film Midsommar inilah, Dani akhirnya menemukan tempatnya di Horga, menemukan sebuah keluarga baru dan akhirnya bisa berpisah secara total dari ketergantungannya dengan Christian. Ending dari Midsommar sendiri, scene bakar-bakaran itu sebenarnya merupakan gambaran bagaimana Dani akhirnya berhasil bangkit dan melupakan Christian. Makanya dia literally membakar Christian agar dia bisa berjalan meninggalkan dia tanpa berbalik arah lagi. Senyumnya di final scene tersebut menggambarkan betapa bahagianya dia menemukan tempat barunya. Ya, walaupun senyumnya tuh agak disturbing gitu ya. Banyak orang yang mungkin menginterpretasinya ending ini sebagai sad atau bad ending karena kayaknya si Dani jadi gila. Tapi menurutku ini a good ending sih. Yang membuat film Midsommar sangat ikonik adalah desain environment atau lingkungannya. Mulai dari rumah-rumahnya, mural atau lukisan dinding, kostum, bahkan sampai makanannya. Set film Midsommar tuh benar-benar cantik. Ya, dan gak cantik doang. Set ini benar-benar menjadi ciri khas dari filmnya. Warnanya biru putih gitu kan. Memiliki kesan yang cerah, ceria, tapi di satu sisi juga membuat penonton menjadi tidak nyaman. Karena penonton jadi berpikir, rahasia gelap apa yang sebenarnya tersembunyi dalam tempat yang begitu cerah dan menyenangkan seperti ini. Unsur-unsur yang digunakan dalam desain setnya ini juga akurat, menggambarkan budaya Swedia yang memang menjadi settingan film ini. Kata Midsommar itu sendiri berasal dari bahasa Swedia yang dalam bahasa Inggris artinya midsummer atau pertengahan musim panas kalau bahasa Indonesianya. Menunjuk pada sebuah festival yang dilakukan sampai sekarang oleh orang Swedia untuk merayakan musim panas. Mulai dari flower crown sampai yang tradisi mereka nari-nari ngitarin tiang itu benar-benar memberikan atmosfer yang berteriak, ini Midsommar ke penonton. Dan hal inilah yang menurutku masih kurang atau lacking di film-film Indonesia. Mainly film-film Indonesia tuh masih kurang, istilahnya kayak kurang budget gitu loh di sisi departemen properti dan setnya. Mungkin itu bisa menjadi suatu catatan untuk pembuat film di Indonesia.
Overall, film ini dapat 8 dari 10 beruang, mainly karena aku super suka dengan estetik dan meaning yang terkandung dalam film ini. Film Midsommar ini memperkenalkan aku dengan sutradara Ari Aster yang katanya sih Ari Aster sedang mengerjakan satu film horor yang di dalamnya ada karakter yang dimainkan oleh Joaquin Phoenix, orang yang main Joker. Kalau ngomongin satu scene yang bikin aku super disturb itu scene-nya dimana Christian sama cewek kampungnya itu ya. Aku nggak mau jelasin lebih jelas dari itu karena mungkin kalian langsung tahu itu scene apa, tapi mungkin ada juga kalian yang nggak tahu. Silahkan cari tahu sendiri. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah nonton Midsommar? Dengar-dengar sebenarnya film ini cepet tayang di Indonesia ya, walaupun cuma bentar doang. Tapi juga film ini juga katanya ada yang bagiannya di-cut. Anyway, jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!